Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Halo guys, sekarang kita ada di stasiun Koto nih. Kita mau kemana ya? Ke museum yuk. Museum apa? Museum Patah Hilang. Nah ayo ke sana. Let's go. She ain't got no money, her clothes are kinda funny, her hair is kinda wild and free. Oh, what a love grows where my rosemary goes, and nobody knows like me. She talks kinda lazy, and people say she's crazy, and her life's a mystery. Oh, but love grows where my rosemary goes, and nobody knows like me. There's something about her head on her mind. It's a feeling that's fine, and I just gotta say. Museum Fathahillah diresmikan sebagai museum sejarah pada tahun 1974. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, gedung ini digunakan sebagai pusat balai kota dan pusat administrasi kota Batavia. Ikuti perjalanan kita, Les. Bangunannya menyerupai istana seperti di Amsterdam, terdiri atas bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruangan bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Nah guys, jadi kita sekarang lagi ada di penjara bawah tanah wanita dan kamar Pangeran Diponegoro. Karena ada beberapa kendala yang tidak memungkinkan untuk kita berbicara, mari kita saksikan foto dan videonya aja ya. Let's go. Jadi guys, tadi kita udah melihat suasana di sana. Saya cukup prihatin dengan tahanan-tahanan wanita yang di sana. Mereka merasakan pengap, capek, sesek, dan gak heran lagi banyak yang meninggal di sana. Apalagi pada saat air laut pasang, banyak yang meninggal di sana. Padahal mereka belum diadili sama sekali. Dan salah satu contoh pahlawan kita yang ada yang pernah ditahan di sana, yaitu adalah pahlawan Cut Nyak-dien. Dan saya sangatlah prihatin dengan cerita beliau. Beliau ditahan pada tahun 1902 sebelum diasingkan di Sumedang. Nah, kita sudah bisa lihat tadi ada penjara bawah tanah khusus laki-laki, dan penjara itu sangat pengap, lembab, dan juga gelap. Dan kita tadi bisa melihat batu-batu yang terbuat dari besi, dan batu-batu tersebut yang menjadi beban untuk para tahanan agar tetap diam di tempat. Dan ketika hujan deras melanda, penjara bawah tanah ini akan terendam banjir dan memungkinkan untuk para tahanan meninggal di tempat sebelum mereka diadili sama sekali. Ini penjara loh. Iya, kalian tidak salah dengar. Ini adalah ruang penjara bawah tanah yang bisa kalian lihat sendiri kondisinya. Tidak nyaman, ruangan kecil, pengap, tidak ada cahaya masuk. Kadang juga basah. Lebih sedih lagi, kalau lagi hujan, suka banjir. Tapi tenang,
sekarang ruangan ini sudah kosong karena kan kita sudah merdeka. Oke, sebaiknya kalian harus tahu sebenarnya siapa aja sih yang ditahan di ruangan ini? Apakah ada yang bisa tebak? Pertama, ada tahanan politik. Mereka adalah orang-orang yang melawan kekuasaan kolonial Belanda. Kedua, ada pelaku tindak kriminal seperti pencuri atau pelanggar hukum yang tinggal di Batavia saat itu, berlaku untuk penduduk lokal, orang asing, dan juga Eropa. Ketiga, ada budak yang membangkang. Budak yang mencoba melarikan diri dari tuannya atau memberontak sering dihukum dengan dimasukkan ke penjara bawah tanah ini. Keempat, ada para pelaut atau pedagang yang melanggar aturan seperti berlaku curang atau menipu. Terakhir, ada tahanan perang. Mereka adalah orang-orang yang ditangkap dalam pertempuran atau perang dengan Belanda. Sebenarnya sama ya seperti masa kini, yang namanya orang bertindak jahat pasti harus dihukum. Jadi teman-teman harus jadi anak yang baik ya. Nah, sekarang kalian masuk. Ingat, hati-hati kepalamu ya. Hai teman-teman, kalian ingin melihat ruangan ini ya? Di gedung utama, kita bisa melihat rempah-rempah yang dijajah VOC. Mari kita lihat. She talks kinda lazy and people say she's crazy and her life's a mystery. Oh, but love grows where my rose where it goes and nobody knows like me. Ini kita bisa melihat peninggalan arkeologi yang ditemukan di Jakarta, yaitu fosil buni dan prasasti yang ada di sini. Nah guys, jadi sekarang kita sudah ada di ruangan prasasti gitu. Nah di sini ada batu prasasti Tugu. Nah prasasti Tugu adalah prasasti terpanjang dari Kerajaan Tarumanegara yang dibuat pada masa Raja Purnawarman. Ditemukan di tahun 1878. Kecepatan. Bohong, yang bener. Hah? Nah, temuan ini sangat penting karena menjadi satu-satunya prasasti Tarumanegara yang ditemukan di pesisir utara Jawa Barat. Hal ini memperkuat bukti bahwa wilayah Jakarta pada masa lalu merupakan bagian dari kerajaan Tarumanegara sebelum akhirnya berkembang menjadi kerajaan Sunda. Nah, kita sekarang lagi ada di ruang persidangan. Di sini dulu dipakai untuk sidang Dewan Kota Praja Batavia, yaitu lembaga pemerintahan terpenting di Kota Batavia. Dari situ dibuat urusan pajak, hukum, dan pembangunan serta kesejahteraan Kota Batavia pada masa VOC. Sekian video dari kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Salam semua. Salam.